Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan pengembangan kewirausahaan yang kita laksanakan secara daring untuk pertama kalinya sejak terjadinya pandemi COVID-19 atau Corona. Materi perkuliahan ini bisa kalian peroleh di daring.unram.ac.id. Di sana juga kalian bisa absensi. Semua bisa diakses setelah kalian nanti melakukan enrollment pada SIA masing-masing. Akses bisa dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan, hari dan jamnya. Baik, kita mulai saja untuk membahas materi pertama pada pengembangan kewirausahaan ini, yakni tentang proses kewirausahaan. Yang pertama adalah faktor-faktor pemicu kewirausahaan. David C. McClellan 1961 halaman 207 mengatakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship ditentukan oleh motif berprestasi atau achievement, optimism atau optimisme, kemudian sikap-sikap nilai atau value attitude, dan status kewirausahaan atau entrepreneurial status atau disebut juga keberhasilan. Pendapat lain, yakni dari Ibnu Sujono dan Ruke, proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan atau entrepreneurial action merupakan fungsi dari property right atau VR atau juga disebut hak kepemilikan, kemudian kemampuan atau kompetensi atau ability disingkat C, kemudian insentif, dan external environment atau lingkungan. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor itu adalah hak kepemilikan, property right atau PR, kemudian kemampuan atau kompetensi atau ability, dan insentif. Nah, itu yang termasuk di dalam faktor yang mempengaruhi kewirausahaan secara internal. Nah, sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan atau environment. Jadi, kemampuan berwirausaha atau entrepreneurial merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. Itu dalam buku Suryana tahun 2000 halaman 34, buku kewirausahaan. Selanjutnya kita melihat model kewirausahaan. Kalian bisa lihat di sini, proses kewirausahaan itu diawali dengan inovasi pada kolom kecil tengah. Inovasi adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan suatu konsep yang baru untuk keperluan baru, untuk diwujudkan dan diimplementasikan menjadi bisnis yang sukses. Inovasi ini adalah suatu fungsi khusus dari kewirausahaan. Kegiatan yang membawa sumber daya dengan kapasitas baru untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi hal utama dalam kewirausahaan itu adalah inovasi. Hal terpenting dari inovasi adalah gagasan, penerapan, dan kegunaan. Inovasi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Bisa kalian lihat pada kolom berikutnya.
Secara internal, inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari individu seperti locus of control, toleransi, pendidikan, dan pengalaman. Ini pada tabel pada kolom di atas inovasi. Nah, sedangkan secara eksternal seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Pada tahap perintisan kewirausahaan, maka pertumbuhan kewirausahaan sangat tergantung pada kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. Faktor yang berasal dari pribadi ialah komitmen, visi, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial. Sedangkan faktor yang berasal dari organisasi antara lain kelompok, struktur budaya, dan strategi. Faktor lingkungan antara lain pesaing, pelanggan, pemasok, dan lembaga-lembaga keuangan yang akan membantu permodalan atau pendanaan. Ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan yaitu pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahaan berkembang melalui beberapa proses. Yang pertama ini kita sering sebut dengan istilah ATM. ATM ini bukan kepanjangan dari anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine seperti yang kita tahu yang ada di bank. ATM dalam kewirausahaan ini kita sebut sebagai amati, tiru, dan modifikasi. Proses imitasi dan duplikasi pada tahap ini kita mulai meniru ide-ide orang lain. Misalnya memulai usaha baru yang diawali dengan meniru usaha orang lain dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan meniru yang sudah ada. Proses duplikasi dan pengembangan itu termasuk tahap yang kedua, di mana pada tahap ini kita mulai mengembangkan ide baru sendiri. Misalkan dalam tahap duplikasi produksi, kita mulai mengembangkan produksi melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan modal sendiri. Itu pada tahap duplikasi dan pengembangan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah tahap menciptakan produk sendiri. Proses penciptaan atau creating atau disebut proses inovasi dan kreasi yang diawali dengan teknik produksi baru, kemudian mencari bahan baku baru, organisasi usaha baru, dan metode pemasaran seperti halnya proses inovasi dari Scamper tahun 1934. Jadi ini ciri-ciri penting tahap pemulaan pertumbuhan entrepreneurship. Tinggal kalian menerapkan bagaimana aplikasi-aplikasi dari ketiga tahap ini. Kemudian selanjutnya adalah langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Pada gambar berikut kalian bisa lihat, untuk menjadi wirausaha yang sukses pertama-tama harus dan tentunya memiliki ide dulu. Ide atau visi bisnis atau business vision yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Nah, apabila ada kesiapan dalam menghadapi resiko, langkah berikutnya adalah kalian membuat rencana usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya.
Agar berhasil tentu harus disertai dengan semangat dan kerja keras. Seorang wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan, jaringan, channel baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan usahanya. Nah, yang terakhir adalah loyalitas dan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap umpamanya karyawan yang kalian pekerjakan, kemudian loyalitas kalian terhadap usaha kalian sendiri. Selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Penyebab keberhasilan adalah kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan ini ibarat sayap di seekor burung, itu harus selalu berimbang. Bila kemampuan kalian umpamanya terlalu tinggi sedangkan kemauannya masih berada di bawah, pilihannya adalah apakah kalian ingin menurunkan kemampuan atau kalian menaikkan kemauan. Tentu pilihannya adalah harus menaikkan kemauan kalian. Nah, sebaliknya kalau kemauan kalian terlalu tinggi sedangkan kemampuan masih berada di bawahnya, maka harus di-upgrade kemampuan tersebut agar tetap selalu berimbang seperti sayap pada burung. Tekad yang kuat dan kerja keras. Nah, pada poin 2 ini kenapa sering sekali kita temukan seminar-seminar kewirausahaan. Kemudian kita disarankan untuk membaca buku-buku orang sukses atau menonton video-video orang sukses, tentu adalah untuk tetap mempertahankan semangat, tekad yang kuat dan kerja keras kita. Seminar-seminar itu sangat-sangat perlu kita ikuti karena di situ kita terus membentuk kemampuan, kemudian kita terus bisa menemukan jaringan-jaringan yang lebih luas. Kesempatan dan peluang. Jadi kalau masa pandemi ini banyak seminar-seminar dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Kita bisa ikuti untuk terus bisa mencari peluang-peluang usaha, kesempatan-kesempatan kita untuk bisa membangun jaringan. Itu banyak webinar terkait dengan wirausaha yang dilakukan oleh swasta maupun perguruan tinggi negeri. Sedangkan penyebab kegagalan pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, dan seterusnya. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha tersebut. Zimmerer mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya. Itu bisa kalian lihat poin 1 sampai dengan 7. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan mengelola usaha ini merupakan faktor penyebab utama membuat perusahaan itu kurang berhasil. Nah, yang kedua ini terkait dengan kemampuan mengkoordinasikan keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Nah, kalau pada poin nomor 3 ini erat kaitannya dengan usia kalian, yakni kurang dapat mengendalikan keuangan. Dengan memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat, kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar.
Poin nomor 4, gagal dalam perencanaan. Ini kaitannya dengan suatu perencanaan yang merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Perencanaan yang baik bisa diasumsikan 90% kegiatan itu akan berhasil daripada kita tidak melakukan perencanaan sama sekali. Karena sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Lokasi yang kurang memadai. Nah, di era digital sekarang ini kita tidak terlalu urgent untuk lokasi yang strategis, tentu pada produk-produk tertentu. Apalagi di masa COVID sekarang, marketing digital tentu menjadi harapan banyak orang dalam mempertahankan eksistensi bisnisnya. Dengan begitu banyak marketplace, misalkan di Facebook atau toko-toko online yang bisa kita lakukan di beberapa, misalkan Shopee, Bukalapak dan seterusnya, itu sehingga lokasi ini tidak bisa menjadi hal nomor satu untuk kita pikirkan umpamanya. Lokasi usaha yang strategis ini faktor yang menentukan tentu keberhasilan usaha. Nah, yang keenam, kurang pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurang pengawasan ini dapat mengakibatkan penggunaan alat yang tidak efisien dan tidak efektif. Jadi kalau kalian pernah mempelajari pengantar ilmu manajemen atau pengamen, di situ pengawasan itu perlu dilakukan mengingat dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. POAC, kita sering singkat POAC atau POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Jadi controlling atau pengawasan ini sangat penting. Yang ketujuh adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Ini banyak kita jumpai di awal-awal ngebut. Nah, begitu sudah masuk fase pertengahan, di situ sudah mulai letoy atau kurang semangat. Karena sikap yang setengah-setengah terhadap usaha itu akan mengakibatkan apapun usaha yang kita lakukan menjadi labil dan gagal. Jadi jangan sampai kalian labil ya. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagalnya itu pasti besar. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Apa maksudnya? Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, maka ia tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Nah, contoh nyata saat ini dengan kondisi COVID-19 ini, kita harus melakukan social distancing, jaga jarak, dan seterusnya sesuai SOP COVID, sehingga perlu kita beradaptasi dengan cara-cara baru dalam kita memasarkan produk. Makanya tadi marketing digital atau era digital ini itu sangat-sangat kita perlukan untuk terus mengembangkan bisnis kita. Karena keberhasilan dalam berwirausaha bisa kita peroleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan secara konsisten atau setiap waktu. Apa keuntungan dan kerugian kita berwirausaha? Keuntungannya di sebelah kiri itu otonomi, tantangan awal, kontrol fisik. Kemudian kerugian dalam berwirausaha itu pengorbanan pribadi atau personal, beban tanggung jawab, keuntungan atau margin kecil dan gagal. Adapun sisi keuntungan dalam berwirausaha itu, kita bisa memperoleh imbalan berupa laba atau uang,
bebas dari batasan gaji standar, karena gaji standar sesuai dengan UMP, UMR apabila kita bekerja sebagai karyawan, pegawai, buruh, itu sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai seorang wirausaha, kita mengharap hasil yang tidak hanya menggantikan kerugian waktu, uang, pikiran, tenaga yang kita investasikan, tapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi resiko dan inisiatif yang kita ambil dalam mengoperasikan bisnis kita sendiri. Tidaklah kita mengejutkan imbalan berupa keuntungan sebagai motivasi yang lebih kuat dari wirausahawan tertentu, karena faktor motivasi yang terkuat itu tentu adalah uang. Selain itu, kita memperoleh imbalan keuntungan berupa kebebasan, bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi organisasi kalau kita bekerja, kemudian bebas menjalankan secara bebas perusahaan kita. Namun kita kerap jumpai bahwa banyak wirausaha tidak mengutamakan fleksibilitas di satu sisi saja. Akan tetapi wirausaha pada umumnya menghargai kebebasan yang ada dalam karir kewirausahaan. Mereka, seorang entrepreneur, dapat mengerjakan urusan mereka dengan cara sendiri, cara gue. Keuntungan lainnya juga berupa kebebasan menjalani hidup. Ini masih dalam konteks otonomi ya. Bebas dari rutinitas, mau bangun cepat, mau bangun kesiangan. Karena memang rutinitasnya create on self, dia membuat sendiri rutinitas. Kalau malas ya usahanya tentu akan melempem. Kalau rajin, tekun, giat, penuh semangat, tentu usahanya akan meroket. Bebas dari rutinitas ini terkait dengan kebosanan dan pekerjaan yang tidak menantang, karena seperti umpamanya pegawai masuk jam 7 pulang jam 5, bertahun-tahun melakoni hal tersebut. Nah, seorang wirausaha seringkali menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Kenikmatan yang mereka dapatkan mungkin berasal dari kebebasan yang tadi, tapi pada kenikmatan tersebut menggambarkan pemenuhan kerja pribadi seorang pemilik pada barang dan jasa perusahaan. Nah, kalau dari sisi kerugian, yang pertama itu pengorbanan personal. Pada awalnya seorang wirausaha harus bekerja pada waktu yang cukup lama dan sibuk, jadi tidak mengenal waktu di tahap-tahap memulai usaha. Nah, sedikit sekali waktu untuk urusan-urusan sosial, keluarga, jarang piknik lah ini. Nah, hampir semua waktu itu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Itu pada fase merintis usaha. Nah, yang kedua, kerugiannya itu beban tanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab pada perusahaan, karyawan yang dimiliki, bagaimana mengelola semua fungsi bisnis, pemasaran, keuangan, pegawai itu harus seimbang. Misalkan pegawai diberikan pelatihan dan seterusnya. Kerugian yang ketiga, kecilnya margin dan kemungkinan gagal, karena wirausaha menggunakan keuangan yang kecil kalau skalanya small medium enterprise atau UMKM, dan keuangan terkadang milik sendiri, masih campur aduk antara keuangan perusahaan dengan keuangan sendiri, sehingga margin keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada. Nah, seperti kita lihat
pedagang-pedagang misalkan UMKM itu dari sisi keuangan pembukuan itu kurang rapi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana modal dan keuntungan karena keuangannya bercampur menjadi satu. Oke, itu dulu untuk pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.